Sidang lanjutan pra-peradilan Roy Suryo Jilid 3 terkait kasus tudingan ijazah Jokowi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang mengagendakan penyerahan bukti dan mendengarkan keterangan ahli dari pihak termohon. Sidang pra-peradilan kasus ijazah Jokowi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dipimpin Hakim Tunggal Pra-Peradilan I. Ketut Darpawan. Sekaligus dihadiri Roy Suryo serta tim pengacaranya, hadir juga Bitkum Polda Metro Jaya sebagai pihak termohon. Sidang kali ini mengagendakan penyerahan bukti dan mendengarkan keterangan ahli dari pihak termohon. Selain itu, di persidangan juga dihadirkan Henry Jayadi, dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dalam sidang, saksi ahli menyebut ganti rugi tidak bisa diajukan secara subjektif. Jadi memang dalam hukum acara pidana, Undang-Undang 20 tahun 2025 tentang KUHP itu, salah satu syarat untuk diajukannya pra-peradilan yang berkaitan dengan gugatan atau tuntutan ganti kerugian, tuntutan saya katakan, itu dasarnya di 173 ayat 1. Nah, salah satunya adalah apakah si tersangka, terdakwa atau terpidana ini gitu kan dirugikan atas perbuatan hukum berupa penahanan atau penangkapan yang tidak sah berdasarkan undang-undang. Yang kedua, berdasarkan personalnya, artinya orangnya bukan dia. Yang ketiga, berdasarkan hukum. Jadi itu yang menjadi alasan sebetulnya secara normatif tentang ganti kerugian itu. Nah, tentang nominalnya itu mengacu ke PP 92 tahun 2015. Jadi itu yang harusnya yang memang yang terjadi pembahasan lah, saya tidak menyatakan perdebatan, pembahasan dalam persidangan tadi. Pak Refli, kata juga Pak Ristan dan juga Pak Gafur, sebenarnya keterangan yang disampaikan oleh beliau itu, meskipun itu saya terus terang ya, karena saya beberapa kali juga menjadi ahli, itu tidak boleh hanya menggunakan asumsi atau ini pendapat saya dan silahkan kalau itu ditentang. Sebaiknya dia benar-benar netral gitu. Tapi kalau kita benar-benar menggunakan pendapat dia, sebenarnya kita sangat diuntungkan. Karena pertama, ya, dia mengatakan salah dia sebenarnya. Tadi teman-teman mungkin nggak sampai melakukan, karena saya ngikuti betul ya. Dia mengatakan minimal itu ketika dia mengucapkan pertama kali sesuai dengan aturan, dia bilang minimal 50 juta, maksimal 100 juta. Salah. Ya, itu ada rekamannya, silakan dilihat. Ya, minimal harusnya 500.000. Ya, kalau minimal 50 juta berarti kita dapat minimalnya 50 juta kalau menurut ahli tadi. Ya. Dalam pra-peradilan jilid ketiga terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, kubu Roy Suryo menuntut ganti rugi sebesar 206 juta rupiah atas penangkapan dan penahanan yang dinilai tidak sah. Dari Jakarta, Indira Utomo, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pakar telematika Roy Suryo kembali mengajukan pra-peradilan untuk keempat kalinya dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, pra-peradilan tersebut terkait pencekalan Roy Suryo oleh polisi. Pakar telematika Roy Suryo kembali mengajukan pra-peradilan untuk keempat kalinya dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pra-peradilan ini terkait pencekalan Roy Suryo oleh polisi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan jadwal sidang pra-peradilan jilid 4 pada Jumat 7 Agustus 2026 mendatang. Dan yang penting lagi bukan hanya hari Kamis, hari Jumat misalnya. Silakan datang lagi untuk pra-peradilannya keempat. Ya, kita sudah mendaftarkan pra-peradilan keempat dan jadwalnya adalah besok hari Jumat. Ya, kita tunggu jam 9 ya, jam 9 pagi. Jadi itulah pra-peradilan keempat. Tentang apa? Tentang pencekalan. Ya, pencekalan dan ada beberapa ya, gitu. Tapi yang penting tentang pencekalan. Pra-peradilan jilid 4 ini mempersoalkan sejumlah hal, khususnya tentang pencekalan Roy Suryo oleh polisi. Pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus ijazah Jokowi, termohon dalam gugatan pra-peradilan jilid 4 ini masih sama, yakni Polda Metro Jaya dan Kejari Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Jokowi. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik.
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM. Tim kuasa hukum bongkar ijazah Jokowi atau Bonjowi, Edi Hardu, menyebut putusan ini adalah kemenangan demokrasi. UGM pun diminta untuk segera membuka dokumen akademik milik Jokowi ke publik. Kemenangan rakyat, kemenangan demokrasi. Salah satu unsur penting dalam demokrasi itu adalah keterbukaan. Keterbukaan itu merupakan hak asasi manusia, hak asasi warga. Ya. Warga ingin tahu seseorang yang diduga ijazahnya palsu atau dokumen terkait untuk kepentingan publik itu diduga tidak beres. Warga ingin tahu benar nggak sih? Kalau warga meminta kepada badan publik negara seperti UGM, itu harus dibuka. UGM tidak bisa menutup atau lembaga publik lainnya tidak bisa menutup. Sementara Wakil Ketua Pradi Bersatu, Lecumanan, mengatakan pihaknya tidak keberatan dengan putusan PT UN yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Ya kan, terkait dengan publikasi ijazah sertifikat Pak Jokowi ini 2 tahun yang lalu, ya kan, bahwa seseorang bernama Dian Sandi itu kan telah mempublikasi dan tidak ada keberatan dari pihak Pak Jokowi. Tidak ada yang menyampaikan keberatan, nggak ada. Ya kan, cuman kami keberatan ketika ya kan ijazah yang dipublikasi oleh seseorang bernama Dian Sandi yang kemudian diolok-olok, dijatuhkan harkat dan martabat yang kebetulan ada di foto itu, dan nama yang tertera di ijazah itu direndahkan serendah-rendahnya. Itu yang menjadi keberatan. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PT UN Jakarta menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. UGM kini wajib menyerahkan dan membuka seluruh dokumen akademik Joko Widodo ke publik. Tim Liputan Anyus melaporkan. Informasi lain, pemirsa, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan memeriksa staf administrasi KPK Setiabudi Dias Oktavianto yang menjadi tersangka dugaan pemerasan Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiantoro. Ya, pemeriksaan itu dilakukan untuk sebagai bagian dari evaluasi internal Dewas KPK agar peristiwa serupa tak terulang kembali. Dewan Pengawas KPK akan memeriksa anggota Polri yang berdinas di KPK sebagai staf administrasi lembaga Setiabudi Dias Oktavianto yang menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan. Ketua Dewan Pengawas KPK Gus Rizal menyatakan pihaknya akan memproses Dias sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus sebagai bahan evaluasi di internal KPK agar peristiwa serupa tak terulang kembali. Tentu kita akan memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apakah masuk ke dalam kode etik? Masalahnya sekarang status yang bersangkutan adalah anggota Polri, sehingga kita perlu hati-hati terhadap laporan tersebut. Apakah dikembalikan kepada kepolisian sehingga Dewas tidak berhak melakukan pemeriksaan, akan tetapi kita melakukan pemeriksaan untuk evaluasi sehingga jangan sampai terjadi lagi untuk yang akan datang. Sebelumnya KPK menetapkan 4 tersangka terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Para tersangka sudah dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, penyidik Kejagung menggeledah 3 tempat baru dalam kasus pencucian uang Febri Adriansyah, yakni kantor tersangka Don Rito, rumah Nurman Herin, serta 4 kantor swasta. Selain itu, penyidik juga memeriksa 4 saksi baru. Tim penyidik telah memanggil dan memeriksa 4 orang saksi, yaitu saksi T, R, DH, dan HH, yang semuanya adalah karyawan swasta. Dan paralel dengan kegiatan pemanggilan dan pemeriksaan saksi, tim penyidik juga melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan yang sedang berlangsung di beberapa tempat, di antaranya di kantor di daerah Jakarta Selatan, kedua juga daerah perkantoran juga di beberapa tempat, baik itu PT HI, PT PIS, PT KPI, dan PT beberapa di daerah Jakarta Selatan, juga sebuah rumah di daerah Depok, Jawa Barat. Seluruh tindakan penyidikan tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan acara yang berlaku dan merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, serta melakukan penelusuran terhadap aset-aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Jadi anak kriminal. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Jelang sidang banding yang digelar Rabu besok, pemirsa, kuasa hukum Nadiem Makarim siapkan sejumlah bukti dan juga ahli. Kuasa hukum Nadiem Makarim menyiapkan sejumlah bukti dan ahli untuk dihadirkan dalam sidang banding di Pengadilan Tinggi Jakarta yang digelar pada hari Rabu 5 Agustus 2026. Tim Nadiem menyebut ahli yang dihadirkan di sidang banding tersebut tidak diperiksa dalam sidang tingkat pertama. Pihak Nadiem Makarim berharap Pengadilan Tinggi mengizinkan ahli diperiksa agar putusan yang diambil dibangun di atas fakta persidangan yang utuh. Selain itu, temuan Komisi Yudisial terkait indikasi dugaan pelanggaran kode etik dari 4 hakim yang menangani kasus Nadiem juga menjadi dasar tim kuasa hukum Nadiem mengajukan banding. Pada 30 Juni 2026, Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi, pengadaan Chromebook, dan Chromset Device Management. Hakim juga menghukum Nadiem membayar denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti 809 miliar rupiah. Kami juga menambahkan bahwa kami juga menghadirkan kembali ahli yang kemarin sempat diperiksa di tingkat pertama. Ada saksi ahlinya Pak Ganjar dan Pak Arief Marwata. Semoga juga hakim Pengadilan Tinggi mengizinkan untuk saksi ahli ini diperiksa supaya lebih memperjelas tentang hukum pidana yang dimaksud dalam proses kasus ini. Minggu lalu Komisi Yudisial telah membuat konferensi pers yang menjelaskan bahwa ada indikasi, ya, sudah ditemukan indikasi kuat adanya pelanggaran etik oleh majelis hakim yang memeriksa perkara Nadiem tingkat pertama. Harga berbagai sayuran di Kota Bandung, pemirsa, Jawa Barat kembali naik. Kenaikan tertinggi terjadi pada harga cabai Tanjung dan cabai rawit merah hingga menembus angka Rp90.000 per kilogramnya. Harga berbagai komoditi sayuran kembali mengalami kenaikan di Pasar Cihapit, Bandung. Kenaikan tertinggi terjadi pada harga cabai merah Tanjung, sebelumnya Rp60.000 menjadi Rp90.000 per kilogramnya. Sementara cabai keriting dan cabai rawit merah naik dari Rp60.000 kini menjadi Rp80.000. Menurut para pedagang, kenaikan harga sayuran terjadi hampir setiap hari secara bertahap setelah sempat turun namun kembali mengalami kenaikan. Kenaikan diduga disebabkan para petani yang gagal panen. Kenaikannya sama Bu per hari juga itu? Iya. Rata-rata per hari ini berapa kenaikannya? Kalau naik langsung naik, kalau turun bertahap. Oh gitu. Ya. Cabai. Oh cabai ya. Selain cabai ada lagi sayuran yang naik? Ada, sekarang lagi itu timun. Timun.
Diperkirakan harga sejumlah sayuran akan terus mengalami kenaikan mengingat musim penghujan yang masih panjang, sementara permintaan pasar tinggi. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran iNews melaporkan. Pram, apakah ini tandanya kita harus mulai menanam cabai, sayur-sayuran di rumah? Bener nih, kayak harus ada dapur atau kebun sendiri di rumah gitu. Pemirsa, kecil-kecil hidroponik mungkin lebih gampang. Mungkin kalau untuk lebih seperti apa pelaksanaan mungkin bisa dilihat di YouTube tuh, banyak sekali bisa menginspirasi. Jadi udah nggak khawatir lagi nih dengan cabai-cabai di pasar. Ada sayuran, ada cabai, terus ada. Tapi ada loh ya, beberapa pemirsa paling juga ada yang sudah menjalankan hal tersebut ya di rumahnya masing-masing. Jadi tidak bergantung sama apa-apa yang dijual di pasar. Punya pasar sendiri di rumahnya. Iya, jadi kalau pas harganya mahal tinggal petik. Benar pemirsa. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Belum lama ini ramai soal pagar yang tiba-tiba dipasang di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Ya, kini pagar-pagar tersebut sudah dibongkar. Dan pemirsa, berikut kita simak bersama laporan jurnalis iNews Givo Modisko dari lokasi. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti pemasangan pagar tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta, salah satunya di Mall Kota Kasablanka atau Kokas, Jakarta Selatan. Pantauan kami di lokasi, pagar-pagar yang sebelumnya menutupi area depan pusat perbelanjaan saat ini sudah tidak terlihat atau telah terbongkar. Namun untuk aktivitas dari para pengunjung sendiri itu berjalan normal. Sebelumnya, pendiri dari Pakuwon Group Alexander Teja menyatakan bahwa pemasangan pagar tinggi ini merupakan kebijakan dari manajemen lokal dan tidak berhubungan dengan kebijakan dari pemegang saham ataupun kantor pusat dari perusahaan. Pramono Anung juga menyatakan bahwa pemasangan pagar tinggi ini nantinya akan menimbulkan persepsi yang negatif terhadap Kota Jakarta, seperti Kota Jakarta tidak aman atau tidak kondusif. Oleh karena itu, Pramono Anung juga menyatakan akan tetap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan Kota Jakarta tetap aman dan nyaman, dan dihimbau untuk tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap Kota Jakarta ke depannya. Dari Jakarta, Givo Modisko, Surya Lisandro, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebelumnya sejumlah mal di Jakarta dan di wilayah lain tiba-tiba dipasang pagar setinggi hampir 3 meter. Pemasangan pagar ini viral di media sosial dan memunculkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Pagar setinggi sekitar 2,5 meter terpasang di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Pagar terpasang tepat di dekat pintu masuk utama mobil di Jalan Raya Kasablanka. Saat ini pagar besi yang terpasang baru sepanjang sekitar 100 meter. Pagar didesain khusus dengan bagian atas menyudut dan lancip. Tidak hanya di Jakarta, salah satu mal di Bekasi, Jawa Barat juga memagari malnya. Seperti yang terjadi di mal di kawasan Pekayon Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Terlihat pagar logam cukup tinggi memagari setiap sisi bangunan. Menanggapi banyaknya mal yang tiba-tiba memasang pagar, Polda Metro Jaya mengaku belum menerima pemberitahuan terkait adanya aksi massa yang diduga melatar belakangi pemasangan pagar pada sejumlah mal. Terkait tentang pagar, dalam situasi Kamtibmas, sampai saat ini Polda Metro Jaya masih belum menerima surat pemberitahuan terkait tentang aksi yang ada. Tetapi tidak berhenti di situ, Polda Metro Jaya melalui Direktur Operasional tetap melakukan pemantauan secara dunia maya digital, yaitu melalui Dirresiber termasuk Dirreskrim Kita akan melihat flyer-flyer ataupun ajak-ajakan. Ini hanya sekedar lempar flyer atau memang akan ada gelombang aksi. Kami juga akan berkoordinasi dari analisa perkiraan intelijen terkait tentang situasi terkini. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa situasi sampai saat ini masih bisa dapat dikendalikan. Polda Metro Jaya juga mengaku sudah melakukan mitigasi awal apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan dan situasi tidak aman. Kendati demikian, Polda Metro Jaya kini meningkatkan patroli berskala kecil hingga besar di wilayah penyangga ibu kota Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, selain fenomena pembangunan pagar tinggi di mal, publik juga dibuat bertanya-tanya dengan video hoax aksi demo yang sebenarnya tidak terjadi di Jakarta dan beberapa wilayah. Iya, video tersebut diketahui merupakan video yang lama yang diunggah ulang. Inilah sejumlah netizen yang menemukan sebaran video tak bertanggung jawab yang isinya informasi terkait adanya aksi demo di Jakarta dan beberapa wilayah. Namun setelah ditelusuri banyak yang menemukan kejanggalan dan ternyata video tersebut merupakan video lama yang diunggah ulang. Faktanya tak ada aksi demo yang terjadi seperti di video dalam beberapa hari ini. Sejumlah netizen heran dan bertanya mengapa video sebaran hoax seperti aksi demo ini serentak terjadi. Apakah memang ada sejumlah pihak yang ingin melakukan provokasi? Pemirsa, entah apa yang terjadi pada Agustus ini. Pagar tinggi mal dibangun, video hoax kerusuhan banyak beredar di media sosial. Apakah ada pihak yang sengaja membangun narasi tensi keamanan meningkat atau realita keadaan masyarakat yang memang mulai bergejolak? Ya, pemirsa, berikut perbincangan Yudi Handoyo bersama dengan pelaksana tugas Humas Komdigi Farida Dewi Maharani serta peneliti drone Emprit Rizal Nova Mujahid. Ya, terima kasih Mas Yudi. Tentu dari Komdigi tetap mengikuti perkembangan di sosial media ya, termasuk salah satunya adalah isu-isu mengenai demo yang ternyata kita kenali itu adalah konten-konten baik video maupun foto yang sudah lampau. Dan sebelumnya juga terima kasih karena ternyata kerja-kerja untuk pengawasan ruang digital ini tidak dilakukan oleh Komdigi saja, tapi juga dilakukan oleh teman-teman netizen dan juga teman-teman media. Dan ini adalah suatu langkah yang luar biasa karena begitu banyaknya ruang digital, begitu luasnya, begitu banyaknya konten. Tentu kalau pemerintah harus bekerja sendiri ini akan cukup luar biasa ya. Tapi dengan kolaborasi bersama tadi disampaikan Mas Yudi, ditemu kenali oleh teman-teman netizen, ini cukup membantu sekali. Meskipun di satu sisi kami tetap terus mengikuti perkembangannya, kami juga salah satu amanah yang disampaikan ke Komdigi adalah menjaga ruang digital dengan berbagai macam perangkat kami, termasuk di sini adalah berkolaborasi dengan teman-teman media, dengan teman-teman komunitas untuk memastikan ruang digital kita jauh lebih aman dan lebih nyaman buat masyarakat, sehingga masyarakat pun bisa mendapatkan informasi-informasi yang memang lebih edukatif, lebih jelas, lebih valid. Itu Mas Yudi. Ibu Farida, saya ketika diminta untuk dialog ini kan bersumber dari keresahan warga ya Bu ya. Tapi kami kan juga harus cari referensinya Bu ya tentang video-video tersebut. Nah, ternyata di media sosial X kami tinggal klik di search-nya saja begitu, demo hoax. Nah, di situ langsung keluar semua itu Ibu Farida di situ. Dan ada beberapa nama-nama yang akun tersebut juga menyebarkan aksi demo hoax tersebut Ibu Farida. Nah, ini apakah nama-nama itu, teknisnya itu oleh Komdigi yang ditelusuri, dimasukkan di list untuk diblokir atau ditindaklanjuti? Apakah seperti itu teknisnya Ibu? Ya, dari sisi konten kita coba memilah bahwa fungsi dari Komdigi ini adalah memastikan ruang digital ini aman ya. Nah, dari sisi konten kami melakukan pemantauan terhadap ruang digital dan juga sudah ditemu kenali baik itu yang kita lakukan pemantauan ataupun memang kami juga menerima aduan dari masyarakat dan ini coba kita komunikasikan. Nah, ranahnya Komdigi adalah sampai di sana. Kita memastikan apakah ini benar ataukah memang tidak. Apakah ini perlu kita laporkan ke platform supaya platform juga bisa meng-cross check kembali sehingga tidak terjadi asal take down ya Mas Yudi ya. Kita akan minta platform untuk mengecek kembali apakah memang benar ini hoax atau kami ini misinformasi dan lain-lain, baru kemudian nanti akan distempel atau memang perlu di take down kalau sekiranya memang cukup meresahkan. Dan apakah ini ditindak atau tidak, ini kami akan kembalikan kepada pihak APH karena memang ranah pidana bukan di Komdigi, tapi ranah pidana ini ada di APH.
Jadi kami mencoba membagi peran untuk menjaga ruang digital ini. Tidak semuanya ada di Komdigi. Saya ke Pak Rizal berikutnya. Pak Rizal, fenomena apa yang dilihat dari teman-teman peneliti drone emprit nih dengan adanya sebaran video hoax ini kebetulan bebarengan atau memang disengaja, Pak Rizal? Ya, Mas Yudi, kalau kita lihat datanya, kok saya jadi khawatir ini berulang dengan apa yang terjadi pada Agustus tahun silam. Agustus tahun lalu? 2025 silam. Ya, tahun lalu. Karena kalau kita ingat pada Agustus tahun 2025 kemarin itu ada gerakan bubarkan DPR. Itu kemudian kemana-mana gitu ya isunya, sampai kemudian kita mendapati ada momen yang sangat mengenaskan ya di akhir Agustus dan awal September itu. Nah, kalau kita lihat fenomenanya ada juga ini berulang nih, polanya sama nih, mirip-mirip saja. Didorong akan ada kerusuhan, lalu didorong lagi akan ada pengumpulan massa dan seterusnya dan seterusnya. Ada juga undangan untuk hadir pada Agustus. Beda-beda tuh tanggal, ada tanggal 4, ada tanggal 16, ada tanggal berapa dan berapa. Tapi kalau kita lihat secara historis, secara bagaimana sih isu ini berkembang, sebenarnya kami dapati setidaknya sejak 21 Juli hoax tentang adanya demonstrasi yang tidak diliput oleh media massa itu sudah mulai muncul di Threads. Lalu kemudian ini berkembang sedikit-sedikit saja di TikTok dan di Facebook terutama. Lalu kemudian isu ini kemudian semakin ramai ketika banyak mal-mal yang menegakkan dinding-dinding baru ya, lebih dari 2 meter. Nah itulah yang kemudian memicu perasaan jangan-jangan memang benar apa yang dibicarakan oleh netizen. Ada pembungkaman, lalu setelah itu ada upaya untuk melakukan kerusuhan dan seterusnya. Jadi begitu kronologinya. Kenaikan mention itu terjadi, percakapan meninggi itu terjadi pada tanggal 20 sampai 24 sampai tanggal 27 kira-kira begitu. Lalu kemudian dia reda sebentar, lalu pada tanggal 29 sampai sekarang kalau kita lihat tren percakapannya itu terus meninggi dengan narasi-narasi yang menyebar ketakutan yang diutamakan. Jadi agak bedanya dengan Agustus 2025. Kalau Agustus 2025 itu narasinya adalah kebencian, kalau yang saat ini narasinya adalah ketakutan. Itu yang diangkat. Begitu, Mas Yudi. Karena kami sebagai pihak media ya, Bu